Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Komsin dan ini adalah Sachi TV. Di channel ini biasanya aku akan membahas kasus-kasus kriminal atau fenomena-fenomena yang sedang viral dan sesekali aku akan membahas kisah-kisah horor. Tetapi di video kali ini, terkhusus di video ini saya akan membahas sebuah kejadian atau fenomena yang sedang viral di Amerika Serikat di jagat dunia maya sana, bahwa konon katanya akan ada selebriti, beberapa nama selebriti yang mau dimakarena alias dimakan. Nah, tuh apa nggak heboh tuh beritanya? Nah kan, seperti apa lengkapnya info ini? Kalian ikuti video ini dari awal sampai akhir ya. Jadi, kalau di Indonesia dan di negara-negara beberapa negara lainnya, tentunya membahas selebriti itu sangat-sangat menarik kan? Nah, biasanya tuh selebriti diapain sih? Digosipin, diomongin, dicaci maki, dibully-bully di sosial media. Tetapi itu hal yang biasa. Ada yang jauh lebih mind-blowing lagi. Beberapa waktu terakhir ada berita di mana selebriti-selebriti ini mendaftarkan dirinya untuk dimasak. Nah, gimana bisa? Nah, ceritanya tuh gini. Ceritanya hari-hari belakangan ini sedang beredar sebuah rumor yang ada yang bilang ini fakta, ada yang bilang ini hoax. Aku nggak ngerti sih, aku sih berharapnya ini tuh bukan fakta. Ini cuman rumor-rumor yang beredar lantas menghilang begitu saja. Ada sebuah perusahaan yang menyiapkan daging olahan itu akan menjual daging olahannya para selebriti. Pada mau makan nggak? Nih ya. Ada beberapa nama selebriti yang sudah mendaftar atau terdaftar di list itu untuk dagingnya itu dijual kemudian akan dikonsumsi oleh banyak orang. Antara lain James Franco, Jennifer Lawrence, dan masih beberapa lagi lah, belum banyak sih sebenarnya. Kemudian timbul pertanyaan dari orang-orang, ini serius nggak sih sebenarnya? Atau memang cuma berita hoax doang atau strategi marketing? Nah, pada waktu ditanya oleh Times di email, CEO dari Byte Labs, si perusahaan ini, menjawab bahwa ini sebenarnya adalah sebuah cara untuk memperkenalkan daging olahan. Nah, sekarang kita akan cari tahu dulu daging olahan itu seperti apa. Nah, selama ini mungkin kalian kalau mau makan daging, kalian pasti beli di toko daging, di tukang daging, di pasar, dan lain sebagainya. Mau daging sapi, mau daging kambing, mau daging ayam, bebek, terserah lu dah ya. Mau kita nunggu Idul Adha dan lain sebagainya, ya terserah lah ya. Yang penting itu kan daging asli. Intinya ada binatang yang dipotong, kemudian barulah kita masak gitu kan. Nah, sekarang ini ada sebuah perusahaan atau produsen makanan di Amerika Serikat yang namanya itu Byte Labs, itu mau memproduksi daging olahan, di mana daging itu dibentuk secara tidak natural, melainkan dibentuk di laboratorium. Nah, caranya gimana? Nah, ada beberapa jaringan binatang yang akan dimasukkan ke dalam alat yang disebut dengan bioreaktor, di mana jaringan itu nanti kecil kemudian akan tumbuh menjadi besar, akhirnya tumbuhlah menjadi daging yang besar. Nah, di sini yang menjadi mind-blowing banget ya, yang menjadi sangat mencengangkan dan menggemparkan, daging olahan dari binatang itu akan dicampur dengan sedikit daging selebriti yang tadi udah aku sebutin di depan. Nah, sebenarnya itu apakah bisa? Terdengar gila sih sebenarnya. Tetapi dalam sebuah ilmu pengetahuan atau sains, apa sih yang nggak mungkin? Dulu nggak ada listrik, juga sekarang listrik ada di mana-mana kan. Beberapa selebriti yang sudah mendaftar ini sih belum bisa terkonfirmasi sampai sekarang. Apakah benar sudah mau? Tapi belum ada konfirmasi ya guys ya. Tapi di sini pihak perusahaannya sendiri cuman jawabnya tuh kayak ala-ala gantung gitu. Kayak gebetan lo yang kalau ngasih jawaban tuh gantung gitu loh. Jadi di sini tuh mereka cuman bilang, ya kemungkinan enggak, kemungkinan iya. Tapi kayaknya iya sih, kita akan lihat dulu selera pasar atau tanggapan pasar, reaksi pasar kayak apa. Soalnya kan ini mengundang kontroversi banget kan. Nah, sekarang pertanyaannya, kita berandai-andai seandainya ini hoax, maksudnya apa? Kemungkinan seandainya ini hoax seperti yang dijawab oleh CEO Byte Labs sendiri, ini adalah sebuah strategi marketing di mana sebenarnya tujuannya hanyalah untuk memasarkan atau memperkenalkan kepada masyarakat banyak sebuah produksi makanan terbaru, daging olahan yang berupa daging hasil laboratorium, bukan lagi alami. Mengingat global warming sudah sangat hangat diperbincangkan. Jadi nggak perlu motong sapi lagi, nggak perlu motong kambing lagi. Kambingnya biarlah hidup berumah tangga dengan rumah tangganya dia sendiri. Tetapi kita tetap bisa makan daging. Dan kemungkinan harganya pun akan jauh lebih miring.
Tetapi seandainya pun daging ini dikonsumsi, apakah nutrisi yang terkandung di dalamnya itu sangat baik, atau sama baiknya lah minimal, atau sedikit lebih nggak baik? Nah, pertanyaannya di sini adalah, saat daging olahan kita konsumsi, apakah kita nggak jadi malnutrisi dan lain sebagainya? Dan kemudian untuk terkaitnya dengan nama-nama selebriti yang akan dicangkokkan ya, istilahnya itu DNA-nya dimasukkan ke situ. Nah, tujuannya apa? Kemungkinan kalau berita ini hanya hoax, ini adalah strategi marketing, di mana nama selebriti itu biasa selalu mengundang atensi atau perhatian masyarakat banyak. Tetapi, marilah kita sekarang berandai-andai jika ini benar. Apa yang akan terjadi? Sepertinya ini akan memuaskan dahaga beberapa orang yang memiliki kecenderungan kanibalisme. Ya dong, jadi orang-orang yang pengen punya hasrat untuk mengkonsumsi daging manusia menjadi terlampiaskan. Dan ini udah pasti nggak baik dong ya. Dan kenapa selebriti? Ya, sekali lagi nama mereka yang dijual. Dan sebenarnya mungkin kita juga penasaran, ini ide-ide rada psycho nggak sih? Nah, kalau aku sih mikirnya ya iya, kenapa sih harus daging manusia yang dicampur? Mengingat beberapa waktu yang lalu ada si selebriti yang mengatakan bahwa seandainya manusia bisa dimakan, bakal gue makan. Kalau nggak salah satunya Kim Kardashian ya, yang sempat isunya beredar seperti itu. Nah, sekarang sebenarnya apa yang terjadi jika manusia mengkonsumsi daging manusia yang lain? Dari sebuah artikel yang saya baca, dampak buruk jika kita menjadi seorang kanibal adalah bisa menimbulkan efek kejang-kejang di tubuh kita tanpa alasan. Jadi itu kita tuh kayak ada efek hentak yang nggak disadari oleh tubuh kita. Kemudian kita juga bisa mengalami amnesia. Kemudian kasar-kasar kata, kalau lo tuh makan daging sesama manusia itu, lo tuh bisa mengalami depresi dan juga kecenderungannya tuh untuk menjadi gila. Dalam bahasa ilmu pengetahuannya, aku sih lupa sih, kalian bisa cari sendiri nanti efek-efek kanibal tuh kayak apa. Nah, menurut aku ini sangat menarik ya untuk diperbincangkan. Kalau seandainya ini strategi marketing, maka ini adalah strategi marketing yang luar biasa. Tetapi, bagaimana dengan nama-nama artis seperti Jennifer Lawrence dan lain sebagainya? Apakah benar mereka sudah mengizinkan bahwa sedikit dari sel daging mereka itu akan diolah menjadi daging olahan? Dan menurut kalian, aku pengen denger banget pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang ada di pikiran kalian jika hal ini benar-benar terjadi? Dan apakah kalian pengen makan sate Kim Kardashian gitu? Silahkan ramaikan kolom komentar ya. Thank you banget udah mau menyimak video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya, like, dan juga ramaikan kolom komentar. Karena like kamu membantu video ini untuk disaksikan lebih banyak orang lagi. Karena membantu algoritma dari video-video aku menjadi lebih banyak ditonton oleh orang-orang. Oke, saya Satrio Komsi undur diri. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin viral, trending sampai merinding. Bye, I love you.